Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dela Puspa. Kali ini kita akan membahas mengenai anak yang memiliki candu terhadap bensin. Oke, kita akan cerita dulu kali ini. Jadi, pada awalnya itu ada sebuah keluarga yang di Bandung. Nah, di antara kedua orang tuanya ini, mereka sedang mengalami ketidakharmonisan di dalam keluarganya. Dan pada akhirnya anak laki-laki ini yang memiliki candu kepada bensin ini ditinggal oleh ibunya dan dia tinggal bersama bapaknya. Lalu pada saat itu dia berusia 4 tahun. Nah, kemudian entah dari mana dan dengan siapa dia mulai mencium bau bensin tersebut hingga usianya 8 tahun. Nah, berarti kan itu berlangsung selama 4 tahun ya. Dia sempat bersekolah TK tapi tidak sampai lulus ya. Karena teman-temannya juga merasa takut kalau tidak diberi bensin, dia akan ngamuk. Dan bahkan dia bisa membuka jok motor seorang. Dia nyuri bensin, membukanya, lalu diambil bensinnya. Nah, sempat satu kejadian nih, dia pernah disiram oleh kuah sop oleh warga. Yaitu penyebabnya karena dia maling bensin yang ada di motor tersebut. Jadi selama 4 tahun berlangsung itu dia candu bensin kan. Nah, dia itu tiap hari bawa botol air mineral isinya bensin. Nah, selama di perjalanan dia suka menghirup bensin tersebut. Jadi dia tuh berhenti kalau saat tidur aja. Dampaknya itu anak tersebut kurang nafsu makan. Dilihat berdasarkan sumber yang saya lihat. Jadi sumber yang saya lihat itu kan bentuknya video. Nah, anaknya itu kurus banget. Jadi selama dia mencium bau bensin itu dia kurang nafsu makan. Jadi kan bensin itu dia selalu bawa kemana-mana dalam bentuk botol ya. Dia memasukkan bensinnya itu ke dalam botol air mineral, dibawa-bawa tuh, dia sering banget jalan keluar. Nah, lalu di sini saya tidak sebut nama ya, maaf ya, karena saya nanti akan sertakan sumbernya, tapi saya di sini tidak akan sebut nama. Lalu anak tersebut mengalami ngefly gitu ya. Kalau udah mencium bau bensin kan ngefly gitu ya, sebutannya itu ngefly. Nah, kalau udah ngefly berarti tidur dong anak itu. Nah, kalau udah tidur dia nggak makan kan. Lalu setelah bangun dia tetap nyari bensin. Mana itu bensin ya? Nah, diambil lagi lah, hirup lagi. Jadi badannya kurus dia itu. Begitu. Lalu dampak lainnya apa? Dia mengalami mentalnya itu terganggu. Dia sering marah-marah, dia sering ngamuk kekaruan tanpa sebab ya. Benar, dia sering ngamuk tanpa sebab. Dan menurut video sumber yang saya lihat, kan ada kolom komentarnya itu, ada yang mengatakan dia dideteksi mengalami sex addict. Ya, saya juga lihat bagaimana perilaku dia. Menurut sumber yang saya lihat, di situ ada seorang relawan yang membawanya ke rumah sakit. Tentu yang pertama itu adalah kesehatannya. Jadi kita harus mengecek terlebih dahulu kesehatannya. Jadi relawan tersebut membawanya ke rumah sakit dan terus dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan ternyata di rumah sakit jiwanya itu yang ada di Bogor, dia tidak menerima usia di bawah 13 tahun untuk rawat inap. Jadi kalaupun mau dia harus rawat jalan gitu ya. Nah, lalu kemudian relawan tersebut membawanya ke yayasan. Nah, di yayasan ini candu bensinnya sudah hilang, namun mentalnya itu
yang masih belum hilang. Dia masih suka marah-marah tanpa sebab. Dan nafsu makannya, alhamdulillah dia semakin membaik ya. Jadi, dan yang terakhir satu lagi, dan yang terakhir saya dengar kabarnya itu dibawa ke Jawa Timur dan diruqyah. Nah, begitu menurut sumber yang saya dapat tentang bagaimana cara menanganinya. Alhamdulillah semakin membaik kondisinya, dan itu yang saya dapatkan berdasarkan sumber yang saya lihat. Nanti saya akan cantumkan sumbernya di sini. Satu lagi nih guys, dan di dalam bensin itu mengandung senyawa benzena, ada alkena. Nah, benzena itulah yang mengeluarkan bau manis. Mungkin itu penyebab dari kenapa ada orang yang candu terhadap bensin. Oke, sampai di sini saja pembahasan mengenai candu bensin. Nah, nantikan video-video aku selanjutnya ya. Tentunya di channel ini, subscribe, oke? Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.